Episode 19. Keterampilan Penggabungan Jiwa, Jaring Imperial. Ini adalah seluruh tim yang terdiri dari 3 siswa di atas peringkat ke-20. Bagaimana mereka tidak mendapatkan yang pertama di daerah asalnya? Ini juga merupakan tim pertama yang dibentuk oleh 3 Soul Grandmaster yang ditemui tim Huo Yuhao. Tim Huang Cutian yang terdiri dari 3 orang memang kuat, tetapi mereka kebetulan bertemu musuh di daerah asalnya yang telah menahan mereka dengan sempurna. Oleh karena itu, mereka berakhir dengan 4 kemenangan dan 1 kekalahan, menurunkan mereka ke area ke-33. Wang Dong terbang segera setelah pertandingan dimulai. Saat sayap Dewi Kupu-Kupu bercahayanya yang cantik terbentang, gadis kembar di depannya terpesona, cara mereka memandang Wang Dong segera berubah. Huang Cutian mengeluarkan raungan rendah dan dia tiba-tiba mengambil langkah besar untuk bertemu langsung dengan Wang Dong. Saat kakinya mendarat di tanah, secara tak terduga menyebabkan bunyi, ledakan, yang dalam. Ketika dia hanya berjarak 3 meter dari Wang Dong, dia tiba-tiba melompat ke arah Wang Dong dan mengepalkan tinjunya langsung ke arahnya. Wang Dong melipat sayapnya, dengan paksa menerima pukulan itu. Bang! Huang Cutian secara tak terduga adalah orang yang dipaksa kembali ke tanah. Ketika dia mendarat, dia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Setelah menenangkan diri, dia segera melompat kembali ke udara dan langsung menuju ke arah Wang Dong lagi. Pada saat itu, sebuah kuali besar berwarna hitam pekat muncul tanpa suara di puncak lompatan Huang Cutian. Dia pada dasarnya tampak seperti dia sengaja mencoba untuk menghancurkan dirinya sendiri ke dalamnya. Huang Cutian agak terkejut. Dia tidak bisa meminjam kekuatan apapun untuk mengubah arah di udara, jadi dia tidak bisa mengubah arah lompatannya begitu dia berada di udara. Di saat-saat tidak berdaya, dia tidak punya pilihan selain menghancurkan kuali besar itu. Anehnya, kuali besar itu bergerak mundur 30 cm saat gerakannya berubah, memungkinkannya untuk menghindari tinjunya sebelum langsung menyerang ke depan. Namun, Huang Cutian masih relatif kuat. Dengan mengarahkan tubuhnya ke depan, dia tiba-tiba berhasil mengguncang Three Life Souls Cauldron. Bang! Huang Cutian terlempar ke belakang, sementara Three Life Souls Cauldron turun dari langit dan mendarat di samping Wang Dong. Ini adalah pertama kalinya Xiao Xiao bergerak selama penilaian mahasiswa baru. Sebagai pengawas pertandingan, mata Wang Yan berbinar. Dia tentu saja bisa melihat betapa luar biasa jiwa bela diri Xiao Xiao, yang membuatnya dengan serius mengevaluasi kemampuan Xiao Xiao dalam memahami momen-momen penting dalam pertempuran. Wang Dong menoleh ke Xiao Xiao dan tersenyum. Saya baru saja menguji kekuatannya. Jiwa bela diri orang ini pasti adalah kera Herculean yang sangat tangguh, tidak heran dia begitu kuat. Setelah mengatakan ini, dia melompat kembali ke udara. Jari kakinya mengetuk Three Life Souls Cauldron dengan jari kakinya dalam perjalanan kembali, dan cincin jiwa pertamanya menyala. Huang Cutian, mari kita lihat apakah ketangguhanmu mampu menahan Wing Guillotine-ku. Melebarkan sayapnya, dia menyerang lawannya. Saat Wang Dong terbang menuju lawannya, Lan Susu dan Lan Luoluo berhenti melihat ke arahnya. Sebaliknya, pasangan itu saling memandang dan menggenggam tangan mereka. Undulasi kekuatan jiwa yang lebih kuat segera muncul dari mereka. Rambut biru mereka yang berukuran sekitar 10 meter langsung terbang ke udara, membentuk jaring besar di udara yang terbang menuju Wang Dong. Menggunakan jaring untuk menghadapi kupu-kupu jelas merupakan metode terbaik yang tersedia bagi mereka. Hairnet, ini adalah keterampilan jiwa yang dimiliki oleh kedua si kembar sebagai keterampilan jiwa pertama mereka. Ketika dua keterampilan jiwa yang identik digunakan bersama melalui hubungan antara roh mereka untuk membentuk jaring biru besar yang menyelubungi Wang Dong, deteksi spiritual Huo Yuhao tiba-tiba tidak dapat merasakan celah apapun di dalamnya. Sosok Huang Cutian dengan cepat mundur ke dalam jaring rambut, yang sepertinya memiliki sepasang mata, dan membiarkannya melewatinya bahkan tanpa menyentuhnya. Situasi yang paling dikhawatirkan oleh Huo Yuhao telah terjadi. Lawan mereka terdiri dari sebuah tim, dari 1 Master Jiwa Sistem Penyerangan dan 2 Master Jiwa Sistem Kontrol. Lebih jauh lagi, 2 Master Jiwa Sistem Kendali bahkan ternyata adalah saudara kembar, yang secara alami berarti hubungan antara keduanya lebih dalam. Pada saat ini, kekuatan sayap guillotine milik Wang Dong terlihat dengan sendirinya. Jaring rambut awalnya dimaksudkan untuk menekan jiwa bela diri tipe kupu-kupu, tapi saat dia mengayunkan sayap guillotine, ujung tajamnya memancarkan kekuatan penghancur yang mengerikan. 2 bilah besar berwarna emas kebiruan menari-nari, tanpa diduga membuat lubang di jaring besar itu.
Dia menggunakan kesempatan yang dia buat untuk segera menyelam menuju Huang Cutian dengan bantuan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Huang Cutian dan kedua saudara perempuannya tercengang, mereka tidak menyangka kekuatan penghancur Dewi Kupu-Kupu bercahaya milik Wang Dong akan sebesar ini. Selain itu, mereka tidak mengerti bagaimana Wang Dong bisa mengetahui secara pasti di mana Huang Cutian berada, meskipun penglihatannya terhalang oleh hairnet. Huang Cutian meraung keras, cincin jiwa pertamanya langsung menyala. Ukuran tinjunya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat, dan bersinar dengan kilau logam yang kuat. Setelah dia melakukan ini, dia bertemu langsung dengan sayap guilotin Wang Dong. Saat ini terjadi, saudara perempuan Lan melepaskan jaring rambut mereka untuk menjebaknya dari belakang. Dong, ketika sayap guilotin Wang Dong menghantam tinju logamnya, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Huang Cutian terpaksa mundur sekali lagi, dia tersandung mundur 5 atau 6 langkah sebelum dia menenangkan diri. Darah segar menetes dari tinjunya yang telah dibelah. Ekspresi Huang Cutian berubah. Kera Herkulean miliknya adalah jiwa bela diri yang relatif kejam, ia dikenal luas sebagai salah satu yang memiliki kulit yang sangat keras dan juga kekuatan yang luar biasa. Namun, sebenarnya ia tidak mampu menghalangi sayap Wang Dong. Itu bukan karena dia lebih lemah dari Wang Dong, tapi karena betapa tajamnya sayap guilotin milik Wang Dong. Jika dia tidak mundur, tinjunya mungkin terluka parah. Setelah menggunakan satu tebasan untuk memaksa Huang Cutian mundur, kekuatan Wang Dong semakin berkembang. Dia mengepakkan sayap belakangnya, membiarkannya menyesuaikan postur tubuhnya, lalu melanjutkan dengan cepat memutar sayapnya, menyebabkan sayap guilotin miliknya menyerupai gasing yang berputar saat itu merobek jaring rambut yang mendekatinya dari belakang. Xiao Xiao secara alami dapat merasakan kondisi Wang Dong saat ini melalui berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Karena itu, dia tidak melakukan gerakan lain dengan Trilife Soul Crush Cauldron miliknya. Raungan, Huang Cutian kembali meraung marah. Dia menggenggam tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya, menyebabkan cincin jiwa keduanya akhirnya menyala. Lapisan cahaya kuning pekat memenuhi tubuhnya. Kali ini lengannya melebar, menyebabkan otot-ototnya yang kuat dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Lampu kuning terus beredar hingga mencapai kepalan tangannya, dan akhirnya berhenti. Meriam kekuatan, teriak Huang Cutian, tiba-tiba mengirimkan tinjunya ke arah Wang Dong. Bola cahaya kuning kental langsung keluar dari tinjunya ke arah Wang Dong. Bola cahaya ini secara tak terduga memiliki kemampuan mengunci, karena Wang Dong tidak dapat melepaskannya setelah menghindarinya 3 kali. Saat dia bersiap menggunakan sayap guilotin untuk memblokir bola cahaya, sedikit senyuman tiba-tiba muncul di wajah Wang Dong. Dia secara mengejutkan memilih untuk menyerah dalam memblokirnya, malah memilih untuk mengabaikan power cannon sepenuhnya. Dia berbalik dan terbang ke bawah, langsung menuju Lan bersaudara, sambil terus merobek jaring rambut mereka. Trilife Soul Crush Cauldron tanpa suara muncul di belakang Wang Dong ketika dia melakukan ini, dengan keras menabrak power cannon. Saat keduanya bertabrakan, lingkaran cahaya hitam menyebar dari Trilife Soul Crush Cauldron, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di udara. Ketika power cannon bertabrakan dengan lingkaran cahaya hitam, sebagian besar darinya langsung lumpuh. Meskipun kekuatan ledakannya cukup untuk membuat Trilife Soul Crush Cauldron terbang ketika menabrak kuali, serangan Huang Cutian akhirnya dapat dinetralkan. Terlebih lagi, kakak beradik Lan saat ini sedang menghadapi serangan habis-habisan Wang Dong. Kakak beradik Lan jelas meremehkan lawan mereka. Meskipun Huang Cutian dirugikan saat melawan Wang Dong, dia belum dikalahkan. Namun, mereka lupa bahwa Wang Dong tidak sendirian. Saat Wang Dong terbang langsung ke arah mereka sambil merobek jaring rambut mereka, mereka menyadari bahwa mereka tidak punya cukup waktu untuk menggunakan keterampilan jiwa kedua mereka lagi, karena perlu ada jarak tertentu antara kedua pihak agar kekuatan terbesarnya dapat mencapai dilepaskan. Kedua saudari itu saling melirik, tatapan penuh tekad muncul di mata mereka. Cincin jiwa di tubuh kedua gadis itu secara bersamaan menghilang, dan mereka tiba-tiba melepaskan genggaman tangan mereka. Selanjutnya, mereka tiba-tiba membuka tangan dan berpelukan. Wang Dong tertegun sejenak, apa yang mereka coba lakukan? Kakak beradik Lan menjawab pertanyaannya beberapa saat kemudian. Mereka langsung melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang jauh melebihi gelombang sebelumnya. Saat mereka berpelukan, lingkaran cahaya biru dilepaskan dari tubuh mereka, yang membungkus mereka dan membuat mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Di saat yang sama,
Rambut panjang mereka terbang ke udara dan berubah warna menjadi biru berkilau. Jaring rambut mereka masih setipis sebelumnya, tetapi perasaan yang mereka berikan pada Wang Dong saat mencoba menutupinya kali ini sama sekali berbeda. Sayap guilotin miliknya memotongnya lagi, tapi tidak langsung terpotong seperti sebelumnya. Wang Dong merasa seolah-olah dia menabrak jaring yang sangat fleksibel dan tahan lama, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, jaring di sekelilingnya semakin mengecil. Saat jaring besar itu sepenuhnya menutupi dirinya, pembagian deteksi spiritual Huo Yuhao tiba-tiba menghilang. Mungkinkah Huo Yuhao menghentikan keterampilannya? Jawabannya jelas, tidak. Alasan dibalik kesulitan Wang Dong saat ini adalah karena keterampilan jiwa ini terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga undulasi kekuatan jiwa yang sangat besar memungkinkannya untuk secara paksa memblokir deteksi spiritual Huo Yuhao. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Huo Yuhao tetaplah seorang master jiwa satu cincin. Dalam sekejap, Wang Dong telah menjadi pangsit yang terperangkap dalam jaring rambut, helaian rambut biru berkilau telah mengelilinginya sepenuhnya. Namun, helaian rambut yang ada di mana-mana, tidak berhenti sampai di situ saja. Sebaliknya, mereka dengan cepat terbang menuju Xiao Xiao dan Huo Yuhao untuk menjebak mereka juga. Keterampilan fusi jiwa, Xiao Xiao menjerit kaget. Dia dengan cepat melancarkan serangan habis-habisan dengan Three Life Soul Crush Cauldron. Kuali besar, itu terbelah menjadi 3 kuali kecil di udara, sebelum menabrak jaring besar. Apa yang disebut keterampilan fusi jiwa, ini adalah keterampilan gabungan yang bisa dikeluarkan oleh 2 master jiwa yang memiliki jiwa bela diri yang sangat menyenangkan. Oleh karena itu, kekuatan keterampilan fusi jiwa jauh melebihi keterampilan jiwa manapun dengan peringkat yang sama. Itu adalah eksistensi yang tidak lagi setingkat dengan keterampilan jiwa lainnya. Di sisi lain, keterampilan fusi jiwa hanya bisa dilepaskan oleh sejumlah kecil master jiwa. Menemukan 2 master jiwa yang cocok sama sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Huang Cutian secara alami adalah individu terkuat di timnya, tetapi kartu truf sebenarnya dari tim mereka adalah keterampilan fusi jiwa yang bisa digunakan oleh saudara perempuan Lan. Selama pertandingan sebelumnya, mereka memastikan untuk menahan diri dengan sabar. Mereka bertindak lebih jauh dengan tidak menggunakan keterampilan fusi jiwa mereka, bahkan jika itu berarti kalah dalam pertandingan. Namun, ini adalah pertandingan pertama babak kelima, mereka tidak sanggup kehilangan lagi. Tim Huo Yuhao adalah tim unggulan kelas 1. Demikian pula, Huang Cutian dan saudara perempuan Lan adalah tim unggulan kelas 7, tugas mereka adalah mengincar 3 tempat teratas. Karena itu, kakak beradik Lan memutuskan untuk saling berpelukan dan mengaktifkan Imperial Net hanya setelah mempertimbangkannya sejenak. Bahkan jangan menyebut Soul Grandmaster 2 cincin, bahkan Soul Elder yang memiliki 3 cincin tidak akan bisa melarikan diri dari Imperial Net jika dia sendirian. Ketika Imperial Net menelan 3 kuali hitam, Xiao Xiao menjerit lemah, menyebabkan 3 suara gemuruh bersamaan terdengar dari dalam Imperial Net. Imperial Net tiba-tiba bergetar sedikit. Ini adalah keterampilan yang sebelumnya memblokir keterampilan jiwa Huang Cutian, keterampilan jiwa pertama Three Life Soul Crush Cauldron, Cauldron Quick. Aktivasinya kali ini berbeda dengan penggunaan sebelumnya. Kali ini, Cauldron Quick digunakan secara bersamaan oleh ketiga kuali, menyebabkan kekuatannya dilepaskan sepenuhnya. Rahasia di balik Three Life Soul Crush Cauldron milik Xiao Xiao terletak di sini, ketika ketiga kuali itu digabungkan, kemampuan pertahanan mereka berada pada puncaknya. Ketika ketiga kuali dipisahkan, kemampuan menyerang dan kekuatan keterampilan jiwa mereka berada pada titik tertingginya. Namun, Imperial Net masih merupakan keterampilan fusi jiwa. Meskipun Cauldron Quick milik Xiao Xiao sangat kuat, pengaruhnya tidak berarti apa-apa bagi Imperial Net. Setelah sedikit gemetar, Imperial Net terus terbang menuju Xiao Xiao, muncul di hadapannya dalam sekejap. Pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba berteriak, "Wang Dong!" Imperial Net yang sudah mendekati Xiao Xiao tiba-tiba berhenti, seolah terintimidasi oleh suara Huo Yuhao. Cahaya keemasan kebiruan yang kuat tiba-tiba menyala dari dalam Imperial Net. Berbagi deteksi mental Huo Yuhao telah diaktifkan sepanjang waktu. Meskipun saat ini sedang diblokir oleh Imperial Net, Xiao Xiao masih merasakan efek penguatan dari mental detection saring miliknya. Tiba-tiba, yang membuatnya takjub, pembagian deteksi mental yang awalnya memiliki jangkauan luas tiba-tiba menyempit dan menembus langsung ke jantung Imperial Net pada saat Huo Yuhao berteriak. Tidak hanya itu, tapi undulasi kekuatan jiwa Huo Yuhao tampaknya meningkat dengan cepat,
bersama dengan kekuatan yang tidak dapat dipahami yang sepertinya tercampur di dalamnya. Setelah itu, Xiao Xiao merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyapu pikirannya, menyebabkan gelombang pusing menguasai dirinya. Setelah itu, Imperial Net yang ada di mana-mana runtuh, seperti tersapu oleh air pasang. Putong, saat Wang Dong mendarat, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Rupanya dia kehabisan tenaga. Di sisi lain, Lan bersaudara berada dalam kondisi yang lebih buruk, mereka sudah pingsan dan terbaring di tanah. Wajah Huo Yuhao sekarang sangat pucat, dia sangat lelah sehingga dia bahkan tidak bisa mempertahankan berbagi deteksi mentalnya. Meskipun dia tidak kehabisan napas seperti Wang Dong, dadanya terus bergerak naik turun. Wang Yan, yang masih menghadap ke arena, memandang dengan tatapan yang tak terbayangkan di matanya. Ketika kakak beradik Lan mengaktifkan Imperial Net mereka, matanya sudah dipenuhi keheranan. Dia awalnya berpikir bahwa tim Huo Yuhao ditakdirkan untuk kalah, tapi dia tidak pernah mengharapkan perubahan dramatis yang baru saja terjadi. Saat Imperial Net hendak mengalahkan lawan-lawannya dan memperoleh kemenangan bagi tim Huang Cutian, tim Huo Yuhao secara tak terduga berhasil membalikkan langit dan bumi dalam sekejap. Wang Yan merasa tertekan karena dia tidak dapat melihat bagaimana tim Huo Yuhao mengambil tindakan. Hal ini terutama berlaku untuk Huo Yuhao sendiri, dari ekspresi pucatnya dan teriakannya sebelumnya, terlihat jelas bahwa dia telah bergerak. Selain itu, kemungkinan besar menghancurkan Imperial Net adalah sesuatu yang dia capai dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, bagaimana dia mengambil tindakan? Dan, bagaimana dia bisa mematahkan keterampilan fusi jiwa? Wang Yan tidak bisa melihat bagaimana dia bisa melakukannya. Namun, pertempuran belum berakhir. Meskipun Huang Cutian sangat terkejut dengan kenyataan bahwa mereka tidak mampu mengalahkan lawan mereka, dia segera kembali sadar. Dia menerkam ke arah Wang Dong, yang paling dekat dengannya, dan mengeluarkan raungan pelan. Dari sudut pandangnya, pastilah Wang Dong yang telah merusak keterampilan fusi jiwa mereka. Huo Yuhao hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun, jadi dia tidak akan menarik perhatian apapun dalam keadaan normal. Saat ini, Wang Dong hampir kelelahan. Saat dia melihat ke arah Huang Cutian yang mendekat, dia dengan paksa mengepakkan sayapnya ke belakang untuk mundur. Dia berteriak, "Xiao Xiao, aku mengandalkanmu. Serahkan padaku." Xiao Xiao berpunuk, menyebabkan Three Life Souls Cauldron yang dia pisahkan untuk menyerang Imperial Net bergabung kembali. Meskipun dia tidak mendapat bantuan deteksi mental Huo Yuhao, tujuan Huang Cutian sudah jelas. Kuali besar itu bergeser secara horizontal, menempatkan dirinya di depan tubuh Wang Dong untuk menghalangi jalan Huang Cutian. Di sisi lain, Huo Yuhao segera duduk dalam posisi bersila di belakang Xiao Xiao, berusaha memulihkan energi mentalnya melalui meditasi. Kepindahannya sebelumnya telah menguras banyak tenaganya. Untungnya, dia bukan lagi pemula seperti sebelumnya di peringkat ke-11 atau ke-12, mata setan ungu miliknya juga mengalami lompatan kualitatif, itulah sebabnya energinya belum sepenuhnya habis. Namun, gerakannya itu menyebabkan gelombang pusing memenuhi pikirannya. Oleh karena itu, dia tidak lagi mampu mempertahankan deteksi mental dan berbagi mentalnya secara bersamaan, dia perlu istirahat sebentar. Bagi seseorang yang mematahkan keterampilan fusi jiwa dengan kekuatan Huo Yuhao, itu jelas mustahil. Dia masih seorang master jiwa satu cincin. Meskipun cincin jiwa sejuta tahunnya kuat, dia masih jauh dari bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari Sky Dream Ichewom. Alasan dia mampu menghancurkan Imperial Net adalah puncak dari banyak faktor. Di antara mereka, Huo Yuhao memainkan peran paling penting. Ketika dia meneriakkan nama Wang Dong segera memahaminya, dan telah melepaskan keterampilan jiwa keduanya sementara Imperial Net terus berkontraksi. Keterampilan jiwa kedua Wang Dong secara alami tidak dapat menghancurkan keterampilan fusi jiwa dengan sendirinya, tapi jangan lupa bahwa keterampilan jiwa kedua Wang Dong berasal dari cincin jiwa 1000 tahun, yang berarti kekuatannya jauh lebih tinggi dari biasanya. Meski tidak bisa menghancurkan Imperial Net, ia masih mampu meningkatkan konsumsi kekuatan jiwa kakak beradik Lan dengan cepat. Setelah itu, tiba waktunya serangan Huo Yuhao. Karena Imperial Net memblokir deteksi mentalnya, dia memfokuskannya pada satu arah. Hal ini memungkinkan undulasi mentalnya yang kuat untuk mengatasi Imperial Net dan menembusnya. Namun, hal ini hanya terjadi pada satu arah saja. Ketika dia menemukan Lan bersaudara,
dia segera melepaskan skill Spirit Shock miliknya yang juga diperkuat oleh mata iblis ungu miliknya dengan kekuatan penuh. Rasa pusing yang dirasakan Xiao Xiao disebabkan oleh serangan habis-habisan Huo Yuhao. Fakta menunjukkan bahwa upaya habis-habisan Huo Yuhao berhasil. Keterampilan fusi jiwa kakak beradik klan cukup kuat, tapi itu bukannya tanpa cacat. Kelemahan terbesarnya terletak pada kenyataan bahwa tingkat budidaya mereka hanya cukup untuk menggunakannya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mempertahankannya dalam waktu lama. Setelah Wang Dong menguras mereka dengan keterampilan jiwanya, kejutan roh Huo Yuhao yang tiba-tiba melanda pikiran mereka. Gelombang mental yang kuat telah langsung meruntuhkan keterampilan mereka, sementara serangan balik yang besar dari keterampilan fusi jiwa mereka segera membuat mereka pingsan. Meskipun demikian, saudara perempuan Lan hampir sepenuhnya mampu menghilangkan kemampuan tempur Huo Yuhao dan Wang Dong. Dari sini, bisa dilihat betapa kuatnya skill fusi jiwa. Huo Yuhao tampak sangat lemah, tetapi dia memiliki cincin jiwa sejuta tahun. Tangan Huang Cutian dengan kejam menghantam kuali penghancur jiwa 3 nyawa, ini adalah keterampilan jiwa pertamanya, tinju Vigorous King Kong. Boom, tinju metaliknya menghantam lingkaran hitam, langsung mengirim Trilife Southrush Cauldron sejauh 3 meter. Namun, Huang Cutian berdiri tak bergerak di tempat aslinya, tubuhnya bergetar hebat sesaat. Gempa kuali Xiao Xiao memiliki efek menakjubkan yang kuat. Itu tidak hanya mampu melukai lawannya, semua musuh dalam radius 1 meter dari Trilife Southrush Cauldron akan terkena efek stun. Saat Huang Cutian tertegun, Xiao Xiao dengan dingin mendengus dan mengatupkan kedua tangannya, menyebabkan Trilife Southrush Cauldron langsung terbelah menjadi 3, menjebak Huang Cutian di tengah. Efek stunnya hanya berlangsung sebentar. Karena itu, Huang Cutian dengan cepat sadar kembali setelah beberapa saat. Kali ini, dia tidak langsung bergerak, dia memutuskan untuk berhenti sejenak untuk mengamati situasi di depannya. Kakak beradik klan sudah pingsan, mengakibatkan mereka kehilangan semua kemampuan tempur mereka. Di sisi lain, Wang Dong dan Huo Yuhao tampaknya telah kehilangan kemampuan bertarungnya juga, namun mereka masih sadar. Akibatnya, tidak ada kepastian kapan mereka bisa bergabung kembali dalam pertempuran. Hanya strategi Blitzkrieg yang akan memberi peluang bagi tim Huang Cutian untuk meraih kemenangan dalam penilaian ini. Begitu dia selesai memikirkan hal ini, Huang Cutian meraung keras. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, menyebabkan tubuhnya dengan cepat naik. Sementara itu, dia menangkupkan tangannya di atas kepalanya, cincin jiwa keduanya menyala. Power Cannon diaktifkan sekali lagi. Xiao Xiao menunjuk ke dalam dengan tangannya, segera menyebabkan ketiga kuali itu secara bersamaan naik ke atas dan menyerang ke dalam. Kekuatan Power Cannon milik Huang Cutian sangat luar biasa, sebagai hasilnya, dia benar-benar tidak bisa membiarkan dia melepaskannya. Namun, Huang Cutian tersenyum licik. Tubuhnya tiba-tiba terbalik di udara, membalikkan tubuhnya sebelum ketiga kuali bisa bertemu. Dia mengayunkan tinjunya dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan bola cahaya kuning segera melesat ke arah Xiao Xiao. Saat melawan musuh, seseorang harus mempertimbangkan keselamatannya sendiri. Huang Cutian tidak percaya bahwa Xiao Xiao rela mengalami kehancuran bersama. Selama dia mengembalikan Trilife Southrush Cauldron miliknya untuk melindungi dirinya, dia akan punya kesempatan untuk mendekatinya. Kemudian, peluang untuk menang akan muncul di hadapannya. Memang benar, rencana Huang Cutian sangatlah cerdas. Jika Xiao Xiao ingin mempertahankan diri dari Power Cannon miliknya, dia harus menggabungkan ketiga kualinya. Dan jika itu terjadi, Huang Cutian akan punya cukup waktu untuk mendekati ketiganya. Tidak peduli siapa yang dia putuskan untuk serang, mereka pasti akan kesulitan melawannya. Namun, dia tiba-tiba merasa penglihatannya menjadi buruk sesaat sebelum dia bergerak. Power Cannon miliknya telah dilepaskan, tapi sebenarnya telah dikirim ke arah yang salah. Bola cahaya kuning disertai dengan suara ledakan saat itu terbang keluar dengan sudut miring dan meledakkan dinding partisi area pemeriksaan hingga berkeping-keping. Para siswa dari daerah tetangga, yang sedang menjalani penilaian, mau tidak mau melihat ke arah mereka dengan ekspresi heran. Dan pada saat ini, pemenang pertandingan antara tim Huo Yuhao dan tim Huang Cutian telah ditentukan. Tiga kuali Xiao Xiao digabung kembali menjadi satu sebagai persiapan untuk melindunginya. Namun, setelah kuali besar yang menyatu kembali terbang mundur beberapa meter, kuali itu tersapu mundur dan dengan kejam menghantam tubuh Huang Cutian. Setelah cincin jiwa kedua Xiao Xiao menyala,
Huang Cutian diselimuti oleh lingkaran cahaya hitam, dan dikirim terbang keluar arena. Wang Yan mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, sehingga dia tidak dikirim terbang lebih jauh. Cahaya hitam itu tak henti-hentinya melekat di tubuhnya, butuh 3 detik penuh bagi Huang Cutian untuk mendapatkan kembali kemampuannya bergerak. Ini adalah keterampilan jiwa kedua dari Three Life Souls Cauldron Sweep milik Xiao Xiao. Ketika Cauldron Sweep digunakan melawan satu lawan, itu tidak hanya akan melukai mereka melalui tabrakan, itu juga akan menyapu mereka sekaligus membuatnya pingsan. Oleh karena itu, ini bisa dianggap sebagai skill tipe kontrol. Mengandalkan kedua keterampilan ini, Xiao Xiao pasti layak menyebut dirinya Master Jiwa Sistem Kendali. Xiao Xiao tentu saja tidak bisa memprediksi bahwa serangan lawannya akan menyimpang dari target aslinya. Alasan mengapa dia berubah dari keadaan bertahan menjadi menyerang adalah karena dia sekali lagi menerima bantuan Huo Yuhao. Hanya saja, dia tidak tahu bahwa Huo Yuhao secara bersamaan melepaskan 3 keterampilan jiwa pada saat itu, dan bahwa ketiga keterampilan jiwa ini akhirnya menghabiskan kekuatan jiwanya yang terakhir. Dari ketiga skill ini, yang belum pernah dia gunakan dalam pertarungan adalah Spiritual Interference, yang merupakan skill area of effect. Dibandingkan dengan Spirit Shock, interferensi spiritual tampak jauh lebih lemah. Namun, jangan lupa bahwa itu adalah skill efek area. Terlebih lagi, efeknya sangat halus ketika diaktifkan. Akibatnya, musuh seringkali tidak menyadari bahwa hal itu telah berdampak pada mereka. Kalau tidak, bagaimana power cannon milik Huang Cutian yang terkunci bisa menyimpang dari targetnya? Wang Yan berkata, tim Huo Yuhao menang. Saat dia berbicara, dia menempatkan Huang Cutian, yang kebingungan, kembali ke tanah. Setelah itu, dia mengikutinya ke saudara perempuan Lan dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk membangunkan mereka. Setelah Lan bersaudara terbangun, mereka merasakan sakit kepala yang luar biasa, seolah-olah 10.000 jarum menusuk otak mereka. Kejutan roh Huo Yuhao menjadi lebih kuat dari sebelumnya, bahkan Ma Xiaotao yang memiliki 6 cincin pun sedikit terpengaruh, apalagi mereka berdua. Dikombinasikan dengan serangan balik dari skill Soul Fusion mereka, tim asuhan Huang Cutian bisa dikatakan mengalami kekalahan besar dari pertandingan ini. Lan Susu dan Lan Luoluo pasti tidak akan bisa memulihkan kekuatan tempur mereka hari ini. Namun, mereka masih menjalani 4 pertandingan lagi hari ini. Di sisi lain, tim Huo Yuhao berada dalam situasi yang jauh lebih baik dibandingkan lawannya. Untungnya, mereka memperoleh kemenangan. Selain itu, Wang Dong dan Huo Yuhao hanya kehabisan kekuatan jiwa mereka tidak terluka. Setidaknya mereka bisa memulihkan diri untuk waktu 2 pertandingan. Namun, Xiao Xiao harus menjadi kekuatan utama tim pada pertandingan berikutnya. Sementara Wang Dong mendukung Huo Yuhao yang lemah saat dia berjalan ke sisi arena, Xiao Xiao mengikuti mereka dan dengan curiga bertanya, pengawas kelas, mengapa serangannya meleset? Huo Yuhao tersenyum pahit, mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Kita harus bergegas dan bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwa kita. Pertandingan pertama kami sudah menguras tenaga sebanyak ini, namun kami masih memiliki 4 pertandingan lagi hari ini. Kami hanya bisa berdoa agar semua orang juga terkuras sebanyak ini. Usai berbicara, ia langsung duduk dalam posisi bersila untuk mulai bermeditasi. Bukan hanya Xiao Xiao yang bingung, Wang Dong juga sedikit bingung, tapi tidak seperti Xiao Xiao, dia merasa aneh karena keterampilan fusi saudara perempuan Lan telah dipatahkan dengan begitu mudah. Jika mereka hanya mampu mempertahankan keterampilan fusi mereka untuk waktu yang singkat, apakah ada gunanya mereka menggunakannya? Jawabannya pasti tidak. Namun, mereka masih menggunakannya, dan itu dengan cepat dihancurkan oleh keterampilan jiwa 1000 tahunnya. Terlebih lagi, mereka bahkan pingsan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika dia memikirkan teriakan Huo Yuhao, dia merasakan sesuatu yang salah di hatinya. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan apa yang salah. Ada total 6 tim yang berpartisipasi dalam penilaian, sehingga pertandingan kedua dimulai segera setelah pertandingan Huo Yuhao berakhir. Tahapan selanjutnya dari ujian mahasiswa baru dimulai dari saat terjadi redistribusi mahasiswa. Ini juga merupakan periode waktu paling penting bagi tim untuk memperebutkan poin. Setiap kemenangan ekstra mewakili kemungkinan ekstra untuk bertahan. Hasilnya, setiap tim yang hadir sudah mulai memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Pertandingan sebelumnya antara tim Huo Yuhao dan tim Huang Cutian sangat mengejutkan 4 tim lainnya.
Setelah bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka memiliki kekuatan seperti itu, mereka sampai pada kesimpulan bahwa tentu saja mereka harus melakukan yang terbaik saat bersaing dengan tim lain. Pertandingan pertama pada dasarnya berakhir dengan kedua belah pihak menerima kerusakan, sehingga pemeriksaan grup ini menjadi semakin rumit. Ketiga pertandingan di babak pertama ujian dengan cepat berakhir, dan hasilnya sesuai dengan harapan Huo Yuhao, 4 tim lainnya telah membuang banyak energi. Lagi pula, mereka tidak hanya kehabisan tenaga karena pertandingan hari ini, mereka juga menggunakan banyak energi selama 4 pertandingan hari sebelumnya. Mereka belum memulihkan cukup energi untuk berada dalam kondisi optimal. Sebagai tim unggulan di arena ini, trio Huo Yuhao menjadi yang pertama memasuki panggung saat babak kedua dimulai. Kali ini lawannya adalah 3 siswa dari kelas 4. Setelah lawannya memperkenalkan diri, mereka mengambil tempat masing-masing. Di pihak Huo Yuhao, posisi mereka jelas berubah. Xiao Xiao berdiri di depan, sementara Huo Yuhao berdiri di belakangnya. Di sisi lain, sistem penyerangan Wang Dong berdiri di paling belakang. Selanjutnya, Huo Yuhao dan Wang Dong sudah duduk di tanah bahkan sebelum Wang Yan mengumumkan dimulainya pertempuran, mereka sebenarnya sedang bermeditasi di arena. Ini adalah tugas yang dipercayakan Huo Yuhao kepada mereka, mereka harus melakukan yang terbaik untuk memulihkan semua kekuatan jiwa mereka yang terkuras. Kemungkinan mereka memenangkan setiap pertandingan di turnamen round robin hanya ada jika budidaya Wang Dong dikembalikan ke kondisi optimal. Semoga beruntung, Xiao Xiao. Huo Yuhao berbisik. Jangan khawatir, pengawas kelas. Kami pasti bisa melakukan ini. Setelah pengumuman Wang Yan, penilaian dimulai dengan kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka secara bersamaan. Setelah mengamati pertandingan mereka sebelumnya, trio Huo Yuhao tahu bahwa lawan mereka terdiri dari 3 master jiwa sistem agility. Mereka semua berjalan di jalur kecepatan. Ketika Wang Yan mengumumkan dimulainya pertandingan, 3 master jiwa lawan secara bersamaan menyerang sambil melepaskan jiwa bela diri mereka. Mereka bertiga pergi ke arah yang berbeda, semuanya menyerang Xiao Xiao pada saat yang bersamaan. Mereka sudah menyadari bahwa Wang Dong sedang bermeditasi di tanah. Ketika master jiwa sistem penyerangan terkuat musuh mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan yang diberikan kepada mereka. Meskipun mereka telah mengeluarkan banyak energi sebelumnya, mereka tetap memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Wang Yan berdiri di sisi arena, tidak bersantai sedikit pun saat dia terus menatap Huo Yuhao dengan cermat. Dia percaya bahwa Xiao Xiao sendiri tidak akan mampu mengalahkan 3 lawan tanpa bantuan Wang Dong. Lagi pula, lawan mereka adalah 3 master jiwa tipe agility. Dia pasti harus melihat bagaimana Huo Yuhao akan bergerak, serta bagaimana dia akan melepaskan keterampilan jiwanya. Mata Huo Yuhao berbinar, meskipun cahaya kemasan samar di matanya tidak terlalu jelas, Wang Yan berhasil melihatnya dengan jelas. Namun, perubahan warna mata seseorang ketika mereka melepaskan jiwa bela diri mereka adalah hal yang sangat umum terjadi pada para master jiwa. Wang Yan juga memperhatikan kehadiran cincin jiwa putih yang tampak lemah di bawah kakinya, namun dia masih belum bisa mengetahui apa jiwa bela diri Huo Yuhao. Pada saat itu, 3 master jiwa sistem agility sudah mulai bergerak. Ketiganya bergerak ke 3 arah berbeda, dan kecepatannya bervariasi. 2 dari mereka menerkam ke arah Xiao Xiao, sementara yang ketiga mengelilinginya dalam upaya melancarkan serangan diam-diam ke Huo Yuhao. Mereka relatif terkoordinasi dengan baik. Tatapan Xiao Xiao tertuju pada area di depannya sejak awal, seolah-olah dia benar-benar mengabaikannya. Dia kemudian mengangkat tangannya ke atas kepalanya, membuatnya tampak seolah-olah dia sedang menopang langit. Three Life Souls Cauldron langsung bangkit dan terpisah menjadi 3, yang sekaligus terbang menemui ketiga lawannya. Adegan yang mengejutkan terjadi. Tanpa menggunakan matanya untuk melihat apa yang sedang terjadi, Xiao Xiao memblokir jalur 3 master jiwa sistem agility, menggunakan kualinya yang telah terpisah menjadi 3. 3 master jiwa sistem agility semuanya berada di puncak master jiwa 1 cincin, mereka semua berada di peringkat 19. Mereka berusaha sekuat tenaga, jadi kecepatan gerakan mereka sangat cepat. Akibatnya, mereka tidak mampu mengubah gerakan mereka dengan cukup cepat. Jadi, ketiganya bertabrakan dengan 3 kuali. Mereka secara alami tidak sekuat Huang Cutian, yang memiliki jiwa binatang kera Herculean. Setelah bertabrakan dengan Three Life Souls Cauldron, mereka langsung dikirim ke dalam keadaan bingung. Selanjutnya, pemandangan yang
Lebih mengejutkan terjadi di belakang arena.